dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem tanam paksa. Yang pertama, pengertian. Kebijakan sistem tanam paksa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes Franciscus tahun 1830 sampai 1833. Secara garis besar, sistem tanam paksa dilakukan dengan cara memaksa para petani untuk memberikan kontrak dan menanam tanaman ekspor yang laku di pasar internasional. Sebelum diberlakukan kebijakan sistem tanam paksa, pemerintah kolonial di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas telah menetapkan kebijakan atau sistem sewa tanah. Kebijakan ini ditempuh saat Inggris menguasai Hindia Belanda. Namun, kebijakan ini dianggap gagal memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah kolonial saat Hindia Belanda kembali ke Belanda. Ditambah lagi, pada 1825 sampai 1830 terjadi perang Diponegoro yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengalami defisit keuangan karena pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan. Yang kedua, latar belakang. Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon. Di Eropa terjadi perang kemerdekaan Belgia yang menyebabkan pemisahan wilayah pada tahun 1830. Besarnya biaya untuk memutuskan perbedaan di Ponegoro. Perang Jawa, khas Belanda kosong dan terutama Belanda yang sangat banyak pasukan dari penanam kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan. Kegagalan proteksi dalam hubungan tanah sejak Kebijakan 1 dan 2, Johannes van den Bosch melakukan kebijakan untuk meminta para petani menanam ekspor seperti tebu, tembakau, kopi, dan nilai di 1/5 bagian dari tanah milik mereka. Jika petani tidak memiliki tanah, mereka harus bekerja tanpa upah di perkebunan negara selama 66 hari dalam setahun. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan sistem tanam paksa. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan sistem tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang memiliki penduduk desa. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Tanah yang disediakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan petani menjadi tanggungan pemerintah. Penyimpangan tanam paksa. Secara umum, aturan yang dibuat pemerintah kolonial Hindia Belanda tidaklah berada pribumi. Namun di lapangan banyak penyimpanan yang dilakukan sehingga praktik tanam paksa menjadi pribumi. Menurut Van den Bosch, sistem tanam paksa atau penyimpangan kaum priai dan kepala desa, mereka ini memiliki peran penting karena dianggap bisa menggerakkan kaum tani agar mau dan wajib menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Penghapusan sistem tanam paksa. Tanam paksa ini telah menggeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1870, pembendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden. Utang-utang lama POC dapat dilunasi. Kubu-kubu dan benteng pertahanan dapat dibangun. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penatangan berkat adanya ancaman dari berbagai pihak. Akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Dampak tanam paksa. Yang pertama, kemiskinan semakin meluas. Yang kedua, rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya.
mengikuti kerja rodi dan juga membayar pajak. Yang ketiga, timbulnya berbagi wabah, penyakit serta kelaparan yang berkepanjangan karena kesejahteraan yang tidak tercapai akibat tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Yang keempat, para petani yang menanam paksa menjadi tahu berbagai tanaman ekspor ke depannya serta teknik menanamnya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam sistem tanam paksa. Edward de Westryker dalam bukunya tersebut, de Westryker menceritakan keprihatinnya atas penjajahan yang terjadi di Indonesia. Dan tuntutannya, dia menginginkan agar Belanda membalas budi dengan mengajukan pendidikan, edukasi, pengairan irigasi, pemerintahan kecil, transmigrasi. Baron Prahoe adalah pendeta Belanda yang bersama dengan Francis van der Voort menentang sistem tanam paksa. Kedua tokoh tersebut berjuang keras menghapus sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. Baron beranggapan kebijakan pemerintahan Belanda tidak pro rakyat. Baron terus berjuang demi kesejahteraan rakyat pribumi meskipun sempat diusir oleh pemerintahan Belanda. Vincent van der Voort, Isaac Nicholas Vincent van der Voort merupakan politikus yang menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda dan Menteri Pertahanan abad ke-19. Vincent van der Voort yang merupakan keturunan liberal Belanda dalam bahasa Indonesia berarti kontrakula. Golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha dengan alasan bahwa sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal, mulai tahun 1865 sistem tanam paksa dihapuskan. Penguasa pribumi dijanjikan hak pemilikan atas tanah dan hak-hak istimewa yang lain. Fakta lain, kepala desa di samping sebagai penggerak, para petani juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh karena posisi yang begitu penting itu, maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pamong praja. Para penguasa pribumi dan juga kepala desa ini sangat getol menjalankan tugasnya karena iming-iming bonus atau kultur procenten dari pemerintah kolonial berdasarkan besaran bonus itu tergantung dari besar kecil hasil setoran kepada pemerintah kolonial. Semakin besar series dari petani kepada pemerintah Belanda, maka makin besar bonus yang diterima. Inilah yang akhirnya membuat kasus korupsi atau pribumi atas melaksanakan tanam paksa demi mengejar jumlah prosentan yang besar. Kemudian menghasap para petani wilayah untuk menanam tanaman ekspor sebanyak-banyaknya agar dapat hasil yang besar kepada pihak kolonial. Sekian yang dapat kami sampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.